akan melaksanakan coaching hari ini ya? Iya, benar Pak. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal ini Pak yang kita bicarakan hari ini terkait dengan coaching Bapak pada hari ini. Siap. Jadi awal ini Pak, kita akan bahas tentang rubrik penilaian Pak. Iya. Jadi ada beberapa hal yang bisa tanyakan nih Pak kepada Pak Izar sebelum Bapak melakukan coaching. Siap. Yang pertama Pak ya, Bapak ingin saya membantu di mengembangkan potensi yang mana Pak ketika coaching? Mungkin saya lebih ke pendengar aktif ya, dan saya kembangkan untuk potensi coaching saya. Aktif Bapak ya? Iya. Oke Pak, mulai dulu nih Pak. Ya, tadi. Bagian mana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati pada coaching? Mungkin nanti bagian pendengar aktif Pak. Karena di sini saya sering memotong pembicaraan coaching, jadi saya ingin meningkatkan bagian itu Pak. Oke, dan berikutnya Pak yang ketiga, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Mungkin karena sini saya kurang fokus dalam pendengar aktif, jadi saya akan mengembangkan pendengar aktif saya supaya lebih paham lagi masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Terus pertanyaan yang kelima Pak, Ya. harapan Bapak dari observasi kita hari itu apa? Yang pertama meningkatkan kemampuan saya dalam mendengar, kemudian meningkatkan kemampuan saya dalam menyimak dari masalah yang dihadapi coach tersebut. Mungkin itu sih Pak yang kita akan tingkatkan. Pak, jadi pertanyaan itu sudah selesai nih Pak, kegiatan Ya. sudah selesai. Ya. Jadi setelah ini nanti Bapak bisa langsung coaching ya. Oke. Semoga lancar Pak ya. Amin. Selamat siang Pak Yuda. Siang Pak Izar. Iya. Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Baik-baik ya Pak. Hah? Baik-baik Ya. Pak. Dari mana nih Pak Yuda nih? Biasalah pergi dulu nyari inspirasi Pak. Oh, Pak Yuda, kira-kira hari ini ada nggak yang mau dicakap-cakapkan atau mau dibicarakan gitu? Nah ini kebetulan nih Pak, saya kemarin tuh ngomongin Pak Izar ini kan Iya. ada yang jadi pembahasan ini karena kemarin itu dari dinas itu kebetulan ada membahas tentang rapor pendidikan nih Pak. Iya. Jadi itu kan tentu berhubungan salah satu poinnya itu masih perlu peningkatan itu tentang literasi Pak. Ya, jadi saya pengennya dari bincang-bincang kita ini saya dapat inspirasi lah, masukan dari Bapak tentang cara untuk meyakinkan saya gitu ya, untuk meningkatkan, kemudian untuk membudayakan literasi di sekolah. Kira-kira apa yang Pak Yuda harapkan dari percakapan kita hari ini Pak Yuda? Ya, itu lanjut jadi yang tadi seperti yang saya katakan bahwa pada akhirnya nanti dari percakapan ini saya mendapatkan inspirasi untuk bagaimana cara saya untuk meningkatkan serta membudayakan literasi pada kelas saya khususnya, kemudian pada umumnya di sekolah kami begitu. Oke, jadi dapat meningkatkan literasi atau budaya literasi dalam di sekolahnya ya Pak Yuda ya. Menurut Pak Yuda, kira-kira apa yang menyebabkan tingkat kemampuan anak literasi atau budaya literasi itu lemah di sekolah Pak Yuda itu? Apa penyebabnya kira-kira? Yang pertama sih sebenarnya ini berkaitan dengan minat murid itu terhadap literasi itu masih rendah, sehingga akibatnya itu hal-hal yang berkaitan dengan literasi itu menjadi rendah pula gitu nilainya. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama kan bahwa literasi itu kan menjadi poin dasar gitu ya. Menjadi poin dasar dalam anak-anak murid-murid itu belajar gitu. Ketika dia bertemu dengan mata pelajaran apapun, tentulah itu kemampuan literasi itu kan pasti dituntut untuk memahami materi pembelajaran. Sekalipun itu pembelajaran matematika, ketika mereka bertemu dengan latihan-latihan yang berbentuk soal cerita itu tanpa kemampuan literasi kan
ya tetap saja dia tidak bisa memahami, murid tersebut tidak bisa memahami gitu. Jadi kendala-kendala yang saya hadapi itu seperti itu gitu kan. Kemudian sekarang ini kan tuntutan dari pemerintah itu kan terhadap pendidikan salah satunya rapor pendidikan. Nah itu nanti kan berpengaruh gitu, karena kebetulan saya di kelas 5 ini kan akan menghadapi IPK gitu. Ketika kemampuan literasinya rendah, nah itu berpengaruh sekali ke dalam penilaian di rapor pendidikan gitu maksudnya. Jadi tuntutan saya jadinya. Jadi minat anak dalam literasi budaya membaca itu lemah ya Pak Yuda ya, sehingga berpengaruh pada rapor pendidikannya. Iya benar. Kira-kira Pak Yuda, idealnya lah ya, dari 1 sampai 10, kira-kira posisi literasi di sekolah Pak Yuda itu sampai di titik mana atau di poin mana Pak Yuda? Untuk sekarang kalau misalnya paling mudah kita mendapatkan kondisi sekarang secara realnya itu kan kita melihat dari nilai pada rapor pendidikan gitu. Jadi pada nilai rapor pendidikan itu nilai literasi untuk sekolah kami itu masih 40 gitu. Jadi itu kan sangat rendah gitu. Ya, kemudian saya inginnya itu bisa meningkat ya, bisa meningkat minimal bisa 70 gitu, minimal gitu. Jadi itu yang penilaian saya pada saat ini itu literasi masih berkisar di angka 40, dan harapan saya dengan rencana saya ini nanti bisa mencapai minimal 70 gitu. Oke, jadi antara skalanya 10 sampai 100 itu 70 ya Pak Yuda ya. Nah, kira-kira setelah melaksanakan coaching ini, bagaimana cara Pak Yuda ini supaya literasi dalam sekolah Pak Yuda budaya membaca itu sampai di tingkat yang Pak Yuda harapkan itu? Jadi gimana cara-caranya? Nah ini yang jadi dasar saya untuk minta pendapat dari Pak Izar ini ya. Iya. Jadi saya itu berencana untuk membuat program Rabu Membaca. Jadi paling tidak ada dikhususkan dalam 1 minggu itu 1 hari guru itu bisa lebih leluasa untuk fokus terhadap pembudayaan literasi dengan program Rabu Membaca. Nah, Rabu Membaca ini terdiri dari beberapa tahapan. Jadi tahapan yang pertama itu adalah anak-anak dibiasakan dulu dengan jurnal membaca. Jadi pengaktifan menggunakan jurnal membaca. Jadi jurnal membaca ini nanti membahas tentang gambar cerita, tentang cerita-cerita singkat. Jadi untuk tahap awal itu masih menggunakan materi-materi yang bisa menyenangkan lah untuk anak, bisa berupa video gitu. Jadi dari video yang mereka lihat cerita itu nanti mereka akan membuat seperti apa sumarinya lah ya, dengan jurnal membaca itu. Nanti jurnal membaca kan banyak komponennya gitu. Kemudian dari tahapan jurnal membaca itu nanti kemudian bisa ke storytelling gitu. Jadi anak-anak bercerita secara monolog dulu gitu maksudnya. Dan pada akhirnya itu harapan saya anak-anak itu biar melatih pemahamannya dalam membaca itu pada akhirnya nanti mereka itu bisa berdongeng gitu secara berkelompok gitu, sehingga paham nih dengan seperti mereka menceritakan film lah. Anak-anak kalau nonton film kan disuruh cerita sama teman-temannya, mereka bisa lagi menceritakan ulang gitu. Saya rasa kalau misalnya kita latih dengan cara seperti itu, jadi anak-anak lebih mudah untuk memahami satu bacaan atau satu video itu, mereka bisa paham gitu. Rencana saya seperti itu bagi saya. Bagaimana menurut Pak? Itu sangat luar biasa sih, Pak ya. Membuat program misalkan jadi Rabu pagi dalam membaca itu kan bisa anak-anak itu kan jadi termotivasi benar Pak. dalam membaca. Karena literasi ini penting betul lagi sekali yang Pak Yuda memberikan dalam segala hal. Nah di sini rencananya sudah sangat baik ya. Kira-kira Pak Yuda kapan sudah untuk menerapkan rencana atau program kegiatan Rabu Membaca ini? Saya sih rencananya di
libur semester 1 ini akan saya manfaatkan untuk mempersiapkan seperti programnya begitu ya, apa saja komponen dari program tersebut itu nanti saya saya siapkan gitu. Cuman yang kendalanya tentu banyak nih nanti persiapannya Pak. Nah itu yang menjadi kendala saya gitu Pak. Jadi rencananya untuk semester 1 ini kira-kira siapa lah yang Pak Yuda bisa ajak untuk melaksanakan atau berkolaborasi lah untuk melaksanakan program yang baik ini? Rencana Pak Yuda. Oh betul Pak, ini kan betul Pak Izal bilang. Jadi saya ini sebenarnya masih solo nih Pak. Jadi Pak, tadi Bapak yang Pak bisa berkolaborasi dengan yang lain. Mungkin ini jadi masukan saya nih Pak. Jadi saya nanti mungkin akan menghubungi untuk berkolaborasi dengan teman-teman saya nanti saya paparkan program saya ini, nanti saya usulkan ke guru dan ke teman sejawat dengan kepala juga Pak, nanti saya ajukan juga gitu. Biar paling tidak betul juga Pak. Jadi kalau misalnya banyak berkolaborasi kan paling tidak bisa berbagi peran Pak. Jadi tidak terlalu berat lah nanti gitu Pak. Oke, jadi berkolaborasi atau yang membantu itu rekan sejawat atau kepala sekolah yang ada di sekolah Pak Yuda ya. Terima kasih ya Pak Yuda, sudah baik sekali dalam melaksanakan program yang akan dilaksanakan di semester 1 yang akan datang ya. Terima kasih Pak masukannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dan saya melihat progresnya. Iya Pak, nanti masuk ini saya kasih progresnya seperti Oke. apa Pak. Nanti sambil saya nanya lagi mungkin ada saran-saran apa dengan program saya, mungkin ada yang bisa Pak sempurnakan lagi lah gitu. Ya, saya mohon bantuannya lagi nih Pak nanti. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak ya. Kita tunggu nanti ya di semester datang. Oke, terima kasih Pak Yuda. Terima kasih. Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Alhamdulillah sehat Pak Adi. gimana masalah masalah coaching tadi Pak? Senang, bahagia, bisa membantu lah ya, memberikan solusi atau memberikan arahan kepada teman sejauh juga. Senang sih Pak. Iya. Selesai coaching Pak ya. Alhamdulillah senang. Jadi setelah kita coaching Pak, kita juga akan membahas bersama ya setelah coaching. Oke, bisa. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya sampaikan Bapak ini. Yang pertama itu bagaimana Bapak menilai performa Bapak dari ketika coaching? Saya kira yang tadi yang saya pengen tingkatkan itu kan pendengar aktif. Saya kira tadi saya sudah mendengarkan lah, tidak memotong pembicaraan dari coaching. Menurut saya sih, tapi akan saya tingkatkan lagi lah untuk pendengar aktif ini. Dan juga saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian untuk akan saya tingkatkan juga memperdayakan coaching biar lebih mantap lagi. Seperti itu sih tadi. Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Menurut saya kita selama rekan ini harus saling berbagi karena dengan berbagi berkolaborasi itu bisa menghasilkan yang lebih baik. Seperti itu sih Pak. Oke Pak, sekarang kan saya akan mengadu Bapak yang dari coachingnya. Iya. Benar Pak, saya sampaikan hasil dari mana saya. Silakan Pak, silakan. Oke Pak, jadi hasil pengamatan dari saya ini Pak, kalau dari saya lihat Bapak itu masih sedikit buru-buru Pak. Oh iya. Karena mungkin dari ingin cepat nanya Pak ya. Iya. Jadi ada hal tertentu tuh Bapak terburu-buru masih dalam percakapan. Oke, Yang lebih baiknya sih Pak, diam sebentar, sejenak, Bapak bisa mencatat apa yang Bapak angkat dari coaching tadi. Oke, seperti itu ya Pak ya. Siap. Nah, rencananya gimana Pak untuk mengembangkan keputusan ini Bapak tadi? Sesuai saran Pak tadi, Ya. mungkin saya akan lebih tidak terburu-buru. Jadi tidak terburu-buru dalam arti sini tidak pembicaraan dari coaching tersebut. Seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak ya. Oke. Oke. Sekiranya selesai Pak coaching yang Alhamdulillah. Terima kasih Pak ya. Oke, siap. Selamat Pak.